Terima kasih Anda masih di Rosi. Tema kita malam hari ini adalah kalau beda jangan marah. Silakan kirimkan komentar Anda di Twitter mention @kompas.tv. Hashtagnya adalah tak harus sama. Setelah tadi kita bersama duo kakak adik The Malarangengs, saya juga ingin mengundang dua anak muda untuk melanjutkan perbincangan soal hasil survei Litbang Kompas kita hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin juga melanjutkan perbincangan mengenai hasil survei Litbang Kompas yang mengeluarkan tentang elektabilitas partai politik. Tapi sebelumnya saya juga ingin memberikan keterangan lebih dalam tentang Litbang Kompas karena sejak tahun 2007 hingga saat ini Litbang Kompas telah melakukan 14 kali survei elektabilitas pemilu. Jika dihitung Pilpres kali ini, Harian Kompas telah melakukan 15 kali survei elektabilitas. Inilah dibalik survei Litbang Kompas. Sejak 1980-an, Kompas sudah melakukan kegiatan penelitian. Ketika surat kabar tidak lagi cukup hanya dengan sajian berita, hasil penelitian Kompas memperkaya wacana pembaca. Teknologi yang mengikuti zaman dan struktur organisasi yang baik modal Litbang Kompas untuk melayani kebutuhan internal dan eksternal Kompas. Kajian dan penelitian Litbang bersumber pada masyarakat. Pihak yang semestinya menjadi poros kerja dan kebijakan negara. Litbang Kompas melayani kebutuhan internal, mendukung kegiatan pemberitaan Kompas. Kami dari Litbang Harian Kompas saat ini sedang mengadakan jajak pendapat mengenai dampak kenaikan harga BBM. Pada saat yang sama, Litbang Kompas juga memenuhi kebutuhan eksternal, menjadi industri informasi terdepan. Jadi inilah salah satu kehidupan yang bisa kita potret hari ini. Dua layanan Litbang ini menjadi tanggung jawab peneliti-peneliti yang kritis dan kredibel. Untuk Litbang bisa menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan ini, dia perlu juga tenaga-tenaga yang memang cerdas dan menguasai bidang-bidang. Melalui survei, jajak pendapat, dan observasi lapangan, seorang peneliti tahu lebih dulu opini masyarakat. Opini yang terbentuk karena dan bisa mempengaruhi gejolak politik, kepemimpinan, dan beragam masalah sosial ekonomi di Indonesia. Hasil survei elektabilitas partai politik Litbang Kompas hari ini menunjukkan dua partai politik yang menerima keuntungan suara, yaitu PD Perjuangan dan Gerindra. Selamat malam untuk Charles Honoris dan Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Selamat malam. Sebelah kanan the oldest. Aduh, Sebelah kasih kiri saya. senior bukan Generasi baru. Nah, makin tua kan makin jadi kan. Saya juga kenapa saya mengundang khusus yang anak muda ini Bang Andi, Bang Celi. Karena baik Charles maupun Sarah ini adalah dua politisi muda dari dua partai yang berkibar tahun ini. PD Perjuangan dan Gerindra. Sebagai dua partai besar yang menerima efek ekor jas, sebenarnya udah tinggal kipas-kipas nggak sih? Boleh kipas-kipas sih enggak ya, tapi memang memudahkan kita ketika kita datang ke masyarakat karena memang faktanya Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Ya ini diketahui oleh semua rakyat Indonesia sehingga kerja-kerja pemerintahan Jokowi menguntungkan atau bisa dilihat juga sebagai keberhasilan PDI Perjuangan. Sehingga memudahkan kita ketika datang ke masyarakat berkampanye untuk Pak Jokowi, berkampanye untuk PDI Perjuangan, bahwa ini loh yang sudah dikerjakan, hasil kerja seperti apa, masyarakat pun bukan saja melihat tetapi sudah merasakan hasil kerja pemerintahan Pak Jokowi sehingga meskipun turun loh ya dibanding Oktober tahun lalu. Ya kalau surveinya kan masih dalam perdebatan gitu kan, tapi faktanya kalaupun survei Kompas kita percaya ya, tetap masih selisihnya 12%, Pak Jokowi menang. Ini kalau yang undecided votersnya 80% dikasih ke sana juga kita masih menang kok. Oh. Yakin.
Langsung seneng sama Percaya diri, baju percaya diri. kuning. Sarah gimana? Ya memang hal yang sama bahwa kalau misalkan pada saat kita turun ke bawah, apa yang dipertanyakan tentang program maupun juga visi misi kita sebagai caleg ya yang mewakili partai tentunya akan sangat digampangkan dengan mengatakan bahwa kita adalah partainya Pak Prabowo. Jadi dalam hal penjelasan kepada masyarakat itu Lebih mudah lebih ya? mudah. Sebenarnya ada penjelasan kenapa PD Perjuangan turun dibandingkan Oktober dan Gerindra naik dibandingkan Oktober karena capresnya juga mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi itu sejalan, begitu Pak Prabowo-nya naik, Gerindranya juga naik. Begitu Pak Jokowinya turun, PDI Perjuangannya juga turun. Yang berbeda tadi, ini kan kalau boleh ikut Silakan. nimbrung, tidak semua partai seragam naik dan turun. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang seperti kata Anda, partai PDIP barangkali turun, kemudian diikuti oleh beberapa partai yang lain. Tetapi kalau kita lihat Partai Golkar kan kenaikannya 50%. Artinya cukup tinggi. Tidak saya mengatakan bahwa ini pasti benar. Cuman tadi bahwa tidak ada uniformity di sini karena partai dinamikanya agak sedikit berbeda dengan dinamika Pilpres. Nah, ini yang unik sebenarnya. Walaupun sekarang kan ciri khas pertama pemilu 2019 adalah digabungkannya Serentak. kedua hal ini. Ya. Jadi ini pertama kali dalam sejarah. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi kan Anda lihat misalnya sekarang kalau survei presiden, itu kan satu unit nasional. Tetapi survei dapil semakin dekat ke pemilu dia mengalami decoupling dengan survei presiden. Iya. Kenapa? Karena di sini dinamika 80 dapil sudah beda-beda. Betul. Yang akurat adalah survei dapil. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kalau trennya seperti ini satu partai lain yang sama mendukung Pak Jokowi ternyata beda-beda. Bisa beda. Apalagi daerah-daerah. Coba, tapi saya potong dulu Bang Celi, karena begini, biasanya kan rasa percaya diri itu dimiliki oleh partai-partai pendukung capres, karena kadernya menjadi capres. Dan kita tahu partai-partai yang tidak, bukan kader menjadi capres, harus kerja ekstra keras Pasti, untuk pasti. Kita harus simpatize Pasti. loh buat Nah, mereka. jadi bersimpati pada Partai Demokrat. Cuman Bang Andi, saya salut sama adiknya Bang Andi. Kadernya bukan capres tapi tetap percaya diri loh. Nah, itu pada Golkar. Itu semangat Golkar. Memang Golkar udah jauh lebih tua daripada partai-partai yang tidak punya capres dan cawapres memang harus kerja keras dan harus menciptakan diferensiasi yang membuat dia bisa stand out. Mereka berdua lebih mudah karena ada capresnya. Begitu ingat Pak Jokowi, mereka ingat PD Perjuangan. PDIP Perjuangan. Begitu Pak Prabowo ingat Gerindra. Tetapi bagi kami, karena itu misalnya Partai Demokrat harus muncul dengan 14 program prioritas Partai Demokrat. Ya kan begitu. Sehingga orang melihat, oh ini Partai Demokrat punya program-program yang bagus untuk rakyat. Yang membedakan kita dengan yang punya capres-cawapres. Pilihnya Partai Demokrat, Presiden tetap Jokowi. Dan saya pikir ya penting I stay out. Ya teh botol namanya kan begitu. Yang kita penting juga loh di forum ini ya. Demokrat. Di forum ini untuk mengingatkan pemilu 17 April mendatang itu nggak melulu tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. loh. Iya, iya. Ada tentang Charles dari PD Perjuangan, Dan Sarah, DPRD. Demokrat DPRD. dan Golkar. Karena kita perlu tahu siapa-siapa saja ketika kita masuk bilik suara yang memilih DPR di tingkat 1, DPRD tingkat 2 yang di luar DKI Jakarta, DPD begitu. Dan penting juga kita memiliki caleg-caleg yang bagus. Ngomong-ngomong mereka berdua ini sesungguhnya sangat berhadap-hadapan, dua partainya saling Dapil 3 DKI. bersaing, tapi satu dapil ya. Ya, satu dapil. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa kita rivalitas nggak juga, karena kita justru sering kali kalau misalkan jadi caleg itu justru fokusnya adalah bagaimana kalau misalkan partainya mendapatkan kursi, bahwa kursi itu bisa didapatkan oleh calegnya. Jadi kita memang justru sering kali fokusnya itu internal. Nah ini kenapa saya juga sering menyampaikan dan saya juga mohon tolong pada teman-teman media kalau boleh bisa ada forum-forum yang mengangkat caleg-caleg, karena banyak dari kawan-kawan kita yang tidak seberuntung kita untuk mendapatkan nomor urut partai maupun juga nomor urut caleg yang bagus. Padahal dia caleg yang baik. Padahal dia caleg yang berkualitas. Ini konsekuensi dari sistem proporsional terbuka. Ya. Maka persaingan sebenarnya di antara para caleg dalam Internal. satu partai. Lebih seru internal partai. Daripada gini. Jadi mereka tidak bersaing secara langsung. Ya. Walaupun satu dapil. Tapi pada teman-temannya di DPD Perjuangan, di Demokrat, di Gerindra, di Golkar. Tetapi
inilah mungkin berikutnya kita akan perlu mencoba memikirkan sistem distrik ataupun kombinasi distrik proporsional. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, bahwa memang sekarang saya juga melihat bahwa kualitas caleg-caleg kita bagus kok. Ya. Saya lihat dari across parties ya, di Golkar sendiri. Banyak yang muda-muda. sekali yang muda-muda, pinter-pinter, udah master, masih 23 tahun, 24 tahun. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu pada saat kita mulai reformasi kan agak calegnya kan carry over dari zaman sebelumnya. Kalau sekarang saya lihat terjadi perubahan, ini kebetulan pemilunya baru digabungkan, tapi saya juga melihat terjadi transformasi elektorat. Jadi para elektoratnya agak baru dan caleg-calegnya juga muda-muda, pinter-pinter, across parties. Dan ini membangkitkan harapan buat Indonesia. Dan Saya kira- perempuannya juga banyak ya Sarah ya? Perempuannya banyak. Nah, tapi juga satu hal, walaupun tadi mau ngomong sebentar. Yang juga agak saya bilang sama dia melihat survei internal kita, saya bilang ini baru kali ini melihat brutalitas dari Senlek yang luar biasa. Karena Senlek itu kita aja juga nggak semuanya begitu mengerti caranya Maksudnya sistem untuk nanti nanti. perhitungan suara ya? Dan juga kan harus diingat harus minimal 4% di DPR untuk bisa duduk di DPR. Jadi ini kawan-kawan kita ada banyak yang mungkin berkualitas, tapi kalau partainya itu nggak Nggak dapat lolos threshold, 4%, dia belum tentu Gugur. bisa duduk di DPR walaupun dia mungkin memenangkan kursi di dapilnya. Ini yang luar biasa. Sebenarnya tadi Sarah udah bilang bersimpati pada Bang Andi dan Partai Terima Demokrat. kasih. Terima kasih. Tapi kalau dua partai aman, dua-duanya lolos threshold. Kalau Apa gimana? Dua-duanya lolos threshold dan apalagi Golkar partai besar kok. Oh iya, Pasti aman. aman. kalau Golkar Ini kayaknya tanda-tanda Demokrat aman terus nanti kalau ada apa-apa masuk gabung sama PD Perjuangan gitu. Every possibility bisa terjadi. Iya, this is politics. Memang kalau kita lihat 5 partai, ada pengelompokan partai. Ada yang di bawah 4%, itu memang agak, apalagi kalau cuma 0, sehingga agak sulit untuk lolos dari 4%. Sangat. Tapi yang di atas 4% pun, itu kalau tidak hati-hati bisa masih ada 3 minggu. Karena itu kader-kader Demokrat memang kami bilang jangan lengah, jangan merasa sudah jadi. Kita berdua bilangnya gini, kalau bisa besok deh udah pemilu, bisa udah capek. Pengen cepet-cepet ya? Jangan merasa sudah jadi. Udah dan- Kerja keras terus. Dan rasanya memang saya setuju anak-anak muda sekarang udah mulai banyak caleg-caleg yang cerdas-cerdas Itu dan bagus. Dan rasanya waktunya memang kalau mereka ini bisa masuk ke DPR dan kemudian mengubah warna DPR. Ya. Ya. Sehingga Jadi menjadi sebenarnya lebih pesan kita malam hari ini positif. adalah penting sih untuk ikut memilih calon presiden. Ya. Karena bagaimanapun itu akan menjadi presiden kita semua. Tapi juga ada yang penting dalam proses politik di pemilu 17 April nanti adalah perlunya orang-orang bagus yang ada di parlemen. Yes. Karenanya jadi nggak perlu berantem kan. Tadi saya katakan Di komisi kayaknya jarang-jarang ya. Charles dan Sarah ini adalah generasi muda masuk PDI Perjuangan dan Gerindra secara official. 2 kali ikut pemilu nasional dan mengalami kegemilangan partai ya 2014 dengan PDI Perjuangan, Gerindra juga bagus sekali, 2019 2 partai yang memang saling bersaing besar gitu. Sebenarnya memang kan politik ini cair ya. Kalau sekarang berhadap-hadapan, ya kan. Padahal andaikan kalian berdua sudah masuk partai PDIP dan Gerindra secara aktif, jangan-jangan 2009 kan sebenarnya kalian udah konco kan, karena 2009 siapa coba? 2024 bisa aja kita sama-sama. Bisa lagi, jadi we never know gitu. Apa ini politik dan sebenarnya stance dari PDI Perjuangan dan Gerindra dan Golkar dan Demokrat ini partai-partai nasionalis, religius yang jelas-jelas kita nggak begitu jauh-jauh gitu. Artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk bermusuhan. tidak ada alasan, setuju. Ros. Sebentar Bang Jali, kita bisa lanjut lagi nanti. Di tengah kontestasi politik yang kian panas, banyak dari kita yang jadi lebih sensitif dan mudah marah. Lihat hasil survei, marah. Lihat teman beda dukungan, marah. Mungkin kita bisa belajar untuk tak harus selalu sama, tapi selalu berteman dari para tamu saya malam hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Halo, nama gue Mutia. Di pemilu April nanti, gue cukup yakin untuk pilih paslon nomor 1. Alasannya karena program kerjanya cukup jelas dan hasilnya juga udah cukup kelihatan. Tapi bokap gue... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagiono, bapak dari Mutia. Saya beda pendapat dengan anak saya. Saya 100% dukung Prabowo.
Meskipun kita beda, saya tetap menghargai pilihan bapak saya dan kita tetap saling menyayangi.